Rasa takut, cemas, anxiety, panik itu adalah hal-hal yang membuat kita sulit rileks dan sulit tidur. Tidur di bawah 6 jam dan apabila itu dijadikan habit, efek negatifnya mulai kelihatan. Kalau kita kurang tidur, yang pertama kena itu adalah Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini cocok banget dengan tema yang harusnya aku jalanin belakangan ini dengan permasalahan tidur aku. Langsung aja kita sapa, ada Mas Vishal Dasani. Hai, selamat siang. Selamat siang. Mas Vishal Dasani ini mukanya nggak kayak orang Indonesia ya. Ternyata orang India Yes. yang lahir di Jogja. Jogja. Yes. Kok bisa orang India lahir di Jogja jadi orang tua? Jadi orang tua memang juga sudah Jogja base, mereka juga lahir di Jogja, papa. Terus nenek juga lahir di Magelang. Jadi sudah generasi ketiga yang lahir di Wong Jawa. Betul. Kalau ibu orang? Kalau ibu diimpor langsung dari India. Oh, ibu tuh asli orang India. Asli orang India. Jadi papa orang Jogja India, ngawinin orang India asli. Yes. Wow. Aku manggilnya Mas Vishal ya. Yes. Mas Vishal ini sekarang kan jadi sleep coach ya. Yes. Oke, kebetulan saya ini salah satu pejuang tidur. Oh, I see. Jadi pejuang tidur kenapa? Karena saya nggak bisa tidur. Ataupun kalau tidur tidak pernah yang seperti anjuran orang yang 7 jam, 8 jam gitu. Sebagai sleep coach gitu ya. Apa sih yang Mas Vishal belajar tentang dunia tidur ini dari mana dulu basicnya? Jadi kalau bicara mengenai belajar dunia pertiduran, itu saya mulai di tahun 2020. Oke. Dan itu saya juga belajarnya dari Islandia. Oke. Waktu itu karena COVID, saya sedang istilahnya the power of kepepet ya. Gym saya tutup karena background saya sebetulnya seorang personal trainer. Oh, Yes. backgroundnya PT. Betul. Oke. Yang punya gym tetapi karena kondisi COVID. tidak memungkinkan untuk survive, Ya. kedua gym tutup dan akhirnya cari cara untuk bisa survive. Dan waktu itu dapat saran untuk mempelajari dunia tidur. Dan saya dapat pembelajaran dari Islandia secara online. Oke. Dan dari situ saya melihat, oh ternyata dunia tidur ini sangat luas. Ya. Dan banyak sekali yang belum disentuh. Dan banyak sekali yang belum di-sharingkan ke masyarakat Indonesia mengenai pentingnya tidur, mindset yang benar soal tidur, terus gaya hidup seperti apa yang bisa mempermudah proses dan kualitas tidur. Yeah. Hal-hal seperti itulah yang saya pelajari. Oke. Yes. Lalu apa setelah belajar tentang dunia pertiduran, apa poin-poin penting? Karena gini, banyak orang yang lucu ngeliat saya, kok kayaknya kamu tidur aja ribet banget sih? Kok tidur aja kayak such a big deal gitu kan? Yes. Kok sesusah itu gitu? Ada kan orang-orang kayak saya gitu kan? Apalagi setelah COVID kemarin katanya ternyata banyak orang yang punya masalah dengan tidur gitu. Sleep becomes a big deal pada saat kita mulai kesulitan mendapat tidur. Iya. And kita akan mencari cara supaya kita bisa tidur. Karena let's face it, masyarakat itu tahu bahwa tidur itu penting, tetapi seberapa penting itu masih banyak yang belum aware. Itu sebabnya banyak yang suka mengorbankan waktu tidurnya untuk hal-hal yang sebetulnya bisa dipending untuk besok hari. Ya. Ya, seperti contohnya misalnya keterusan bermain gadget. Jadi sebetulnya kalau boleh saya bilang, gadget itu sendiri sifatnya cukup netral, tetapi karena interaksi kita yang terstimulasi dan itu keterusan, that becomes a problem. Seperti itu. Berarti poin-poin tidur yang baik itu seperti apa? Oke, kalau kita bicara poin yang baik dalam dunia tidur, itu pertama adalah miliki persepsi yang benar dulu. Seperti tidur itu tidak harus 8 jam. Nah ini kan unik nih, sedangkan di semua, hampir semua yang saya baca gitu, saya googling, saya research gitu. Manusia membutuhkan tidur tuh 6-8 jam, the minimal itu 6 jam, maksimal tuh 8 jam. Okay. Nah tiba-tiba Mas Vishal bilang, enggak, tidur nggak harus 8 jam. Karena apa? Based on apa? Jadi gini, kalau informasi yang beredar selama ini tuh mereka itu masih menitik beratkan pada angka 8 jam.
Whereas kalau kita sudah bicara tidur, itu sama dengan nutrisi sama olahraga. It is very personalized. Dan memang untuk mendapatkan hasil yang optimal, ada range-nya. Setiap orang itu akan memerlukan durasi tidur yang berbeda-beda, tetapi range-nya untuk hasil yang optimal, as an adult sebagai orang dewasa, itu 7-9 jam. Itu untuk mendapatkan hasil yang optimal, dan juga ini masih konteksnya general population. Nah, kalau kita sudah mengerucut ke level yang lebih individual, nah itu mungkin angkanya akan berbeda-beda. Me as an example, kalau berdasarkan rata-rata, durasi tidur saya itu berada di kisaran 6 jam 40-an menit hingga 7 jam 15 menit. And that's when I feel fresh. Justru malah kalau di atas itu, di atas 8 jam, mungkin 8,5 atau bahkan 9 jam, saya merasa berat. Kepala bisa pusing, badan itu kayak susah diajak bekerja sama. Tapi kalau range-nya 6.40 sampai 7.15, for me, I feel good. Tapi kan itu masih dalam tahap yang bagus dong. Kalau di bawah 6 jam? Nah, kalau di bawah 6 jam, dan ini based on studi, tidur di bawah 6 jam dan apabila itu dijadikan habit, lama-kelamaan efek negatifnya mulai kelihatan. Mulai dirasakan dan mulai kelihatan. Seperti itu. Kalau saya pribadi, saya dulu pernah mengalami sleep issues di tahun 2013. Waktu itu saya belum paham mengenai dunia tidur dan sebagainya, masih belum tahu. Hanya saja saya mengalami jet lag pas honeymoon dan nggak tahu kenapa nafsu makan saya itu jadi tidak terkontrol. Hanya dalam 3 minggu berat badan saya itu bisa naik 15 kilo. There is no end to eating, makan terus, dan tidak ada rasa kenyang yang muncul. Dan di tahun 2020 saya baru mempelajari bahwa ternyata ada hubungannya. Apa tuh? Pada saat kita tidak mendapatkan tidur yang cukup, dan tidak cukup di sini adalah di bawah 6 jam, nafsu makan kita jadi tidak terregulasi. Itu yang pertama. Jadi kita lebih cepat lapar, sulit kenyang. Makanan yang kita pilih itu adalah makanan-makanan yang highly processed. Di mana kalau makanan highly processed itu tingkat kalorinya tinggi, nilai zat gizinya rendah. Dan ketiga, kita akan mencari makan bukan karena kita lapar, karena kita mencari dalam konteks comfort food. Pengen aja pokoknya. Pengen aja. Kita lebih impulsif dalam memilih makanan, tidak bisa rasional. So, ada penjelasannya di situ. Berarti setiap orang jumlah jam tidur itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Nah, kalau aku tidur 4 jam tapi aku feel fresh misalnya. Nah, mungkin kalau untuk sesekali 2 kali, itu bisa aja kita merasa fresh. Kenapa? Karena dalam 4 jam, pada umumnya kita sudah mendapatkan cukup deep sleep. Makanya secara physical activity, oke, bisa kok, seger kok. Tetapi mungkin itu tidak optimal. Dan kalau ini dilakukan jangka panjang, nah, efek sampingnya mulai kelihatan. Let's say seperti cepat marah, mudah panik, cepat frustrasi. Aku semua tuh. Kita menjadi sulit. Karena cranky. Terus bawaannya kita kayak low energy banget. Terus apalagi kita untuk melakukan hal-hal yang simple kok perasaan sulit banget. Memproses segala hal kok it's very time consuming. Jadi memang dalam jangka panjang itu akan mengalami penurunan dalam performa. Ada pengaruh ke kesehatan juga nggak? Kalau kita ada organ-organ kita gitu jadi? Yes, ada. Apa tuh? Jadi ini saya bukan bermaksud menakut-nakuti, ya kan? Tapi kalau kita kurang tidur di bawah 6 jam dan itu berketerusan, yang pertama kena itu adalah sistem imun kita. Sistem imun kita ngedrop dan itu akan menyebabkan kita semakin mudah terserang penyakit. Selain itu, kerja organ kita seperti jantung itu jadi lebih berat. They work overtime. Karena badan yang kurang tidur itu adalah badan yang sangat stres. Dan itu memerlukan kerja organ yang semakin tinggi. Kalau kita merasa merem tapi kita ngerasa kayak ada cerita-cerita, kayak ada story-nya berbeda-beda atau apa, itu berarti belum tidur? Maksudnya? Jadi kita tidur dalam kondisi merem di tempat tidur, tapi kita ngerasa nggak hilang. Terus tapi kita ada cerita-cerita yang aneh-aneh di dalam kepala kita. Pikirannya lari kemana-mana gitu? Bukan pikirannya, tiba-tiba ada cerita aja, bangun-bangun kita kayak, aku tidur nggak sih semalam? Kok ada cerita ini, ada cerita itu gitu?
Oh, oke. Kemungkinan mungkin kita tertidur, tetapi very light sleep. Jadi kita masih bisa aware dengan surrounding kita. Itu nggak bagus? Kalau dibilang nggak bagus, mungkin saya bisa bilang kurang komplit aja. Karena pada saat kita tidur, itu sebetulnya kita menikmati 3 fase tidur. Dan ketiga fase ini punya fungsi yang berbeda-beda, dan ketiganya sama pentingnya. Fase yang pertama itu light sleep, fase yang kedua itu deep sleep, dan fase yang ketiga itu REM sleep. Dan ketiganya ini sama pentingnya, karena fungsinya berbeda-beda. Terus kalau misalnya tidur yang berkualitas tuh yang harus melalui 3 tahap itu? Kalau dibilang harus, badan akan mengatur sih secara natural, karena memang itu sudah siklusnya. Nah, kalau ditanya tidur yang berkualitas itu seperti apa, ciri-cirinya adalah proses tidurnya mudah, jadwalnya konsisten, terus kalau terbangun tengah malam itu tidur kembalinya mudah, dan bangun pagi you feel fresh, you feel energetic, dan moodnya bagus. Itu udah pasti confirm tidurnya bagus. Berkualitas. Kalau kita di tengah malam bangun dan nggak bisa tidur lagi itu karena apa? Karena banyak hal sih. Tetapi yang sering saya ketemu di lapangan itu karena mereka sudah terdoktrin dengan informasi bahwa kalau mau tidur bagus itu tidak boleh terputus tengah malam. Nah, let's say secara nggak sengaja mereka terbangun tengah malam, mindsetnya sudah bicara, wah berarti tidurnya nggak berkualitas ini, karena terbangun tengah malam. Mereka jadi panik, jadi takut. Nah, rasa takut itu men-trigger yang namanya cognitive arousal. Nah, karena cognitive arousal ini kita sulit dibuat rileks. Sulit rileks, semakin sulit tidur. Rasa takut, cemas, anxiety, panik, itu adalah hal-hal yang membuat kita sulit rileks dan sulit tidur. Oke, sebagai sleep coach berarti kan banyak menangani orang-orang yang berarti nggak bisa tidur. Yes. Apa saran dari seorang ahlinya untuk orang bisa tidur seperti permasalahan aku sekarang? Oke, saya belum tahu permasalahannya ada di mana, tetapi in general ada 7 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah benahi dulu jadwal tidurnya. Semakin konsisten dan reguler jadwal tidur kita, Senin sampai Minggu, tidur itu akan semakin mudah. Because the body likes consistency. Ya, itu yang pertama. Itu udah cek, aku udah. Cek. Yang kedua, bangun tidur, cari cahaya terang. Tujuannya apa? Untuk sinkronisasi jam biologis tubuh. Supaya apa? Supaya proses tidur malam harinya semakin mudah. Jadi kalau di pagi siang hari kita perlu tuh cahaya terang. Matahari akan jauh lebih bagus. Tetapi kalau mataharinya belum terbit, let's say kita bangunnya jam 5-an, kita cari cahaya terang. Oke? Dan di malam hari, sekitar 2-3 jam sebelum tidur, kita minimalisir paparan cahaya terang. Jadi lampu ruangan itu dibuat lebih remang-remang lah. Tidak terlalu menstimulasi kita. Karena buat tubuh, cahaya terang itu tandanya, oh ini belum saatnya istirahat. Saatnya beraktivitas. Seperti itu. Jadi itu yang nomor 2. Cek, udah. Cek. Oke. Nomor 3 adalah make sure gaya hidup kita aktif. Aktif di sini saya tidak mengatakan harus olahraga keras setiap hari, tidak. Tetapi aktivitas di sini yang saya maksud adalah badannya dibuat gerak. Tujuannya apa? Menggunakan baterai tubuh. Supaya malam kita sudah lelah, tidurnya lebih mudah. Karena kalau belum lelah, mau tidur juga sulit. Ya kan? Itu yang nomor 3. Nomor 4 adalah mendapatkan makanan bergizi. Tadi 3 aku cek juga udah. Cek. 4. Keempat adalah mendapat makanan bergizi dalam jumlah yang cukup. Nah ini mungkin yang masalah. Terus itu apa tuh maksudnya? Nah, kenapa makanan bergizi ini penting? Karena ini sangat mempengaruhi kemampuan tubuh dalam memproduksi melatonin, salah satunya. Melatonin adalah hormon yang dikenal sebagai hormon yang membuat kita ngantuk dan mempermudah proses tidur, ya kan? Nah, melatonin ini ada bahan bakunya. Bahan bakunya itu merupakan asam amino, namanya tryptophan, dan itu didapatkan dari makanan kita sehari-hari. Dan asam amino tryptophan ini, sebelum menjadi melatonin, itu ada proses-prosesnya. Dan prosesnya ini memerlukan bantuan dari vitamin dan mineral seperti kalsium, vitamin B, magnesium, dan sebagainya. Itu sebabnya perlu mendapatkan makanan gizi seimbang dalam jumlah yang cukup. Nah, cukup di sini kan setiap orang akan berbeda ya. Nah, itu yang nomor 4. Nah, ada nggak pantangan misalnya berapa jam sebelum tidur tuh jangan mengkonsumsi makanan yang seperti apa? Oke. Ada. Kalau bicara dari meal timing,
itu disaranin makan besar itu dikasih gap 3-4 jam. Oke. Tujuannya apa? Karena perlu proses pencernaan juga. Jadi kita itu mencoba tidur tidak dalam kondisi perut terlalu kenyang, tetapi juga tidak dalam kondisi lapar. So, pas. Nah, dalam kondisi ini tubuh kita rileks, pikiran kita tidak memikirkan makanan. Ya, 3-4 jam. Oke. Itu yang nomor 4. Checklist? Checklist. Itu tanda tanya. PR. Oke. Yang nomor 5 adalah kita mengurangi konsumsi stimulan seperti kafein atau nikotin mendekati jam tidur. Karena mereka adalah stimulan, mereka akan membuat kita stay awake, stay alert, dan aktif. Ya kan? Terus mengurangi sedatif seperti alkohol atau obat penenang. Yes, mereka mempercepat proses tidur, tetapi kualitas tidurnya kacau. Jadi, karena banyak yang punya persepsi bahwa, oh kalau nggak bisa tidur, minum obat penenang aja atau konsumsi alkohol. Because for them, ini adalah alat bantu tidur. Untuk proses tidurnya benar, tetapi kualitas tidurnya kacau. Kalau obat tidur? Tergantung. Nah, obat tidur ini kandungannya apa? Dan obat tidur ini diperlukan karena kita punya keluhan tidur apa? Memang apabila setelah, let's say kita punya kesulitan tidur dan gejala-gejalanya itu menandakan, oke, kita perlu sleep study. Dan setelah didiagnosa, ketemu sebuah sleep disorder mungkin yang perlu bantuan medis. Ya memang perlu bantuan obat tidur dulu. Tetapi pasti akan disaranin perubahan lifestyle. Kalau dalam jangka panjang berarti nggak bagus ya obat tidur ya? Tidak, karena akan menciptakan ketergantungan. Oke. Dan akan beberapa jenis obat tertentu tuh akan ada dampak secara kognitifnya juga. Jadi penurunan kemampuan kognitif. Ya, seperti itu. Tergantung juga diagnosanya apa. Ya. Terus itu yang nomor 5. Yang nomor 6 adalah kita siapkan kamar tidur kita senyaman mungkin. Jadi begitu kita masuk ke kamar tidur, auto relax. Kayak kita mau pergi ke spa atau refleksi gitu, lampunya remang-remang, ruangannya dingin, ya kan. Terus diiringi musik lembut kalau perlu, ya. Pakai aromaterapi. Itu akan ngebantu kita untuk merasa, oh, I'm relaxed. Itu ditambah dengan penggunaan alat tidur seperti bantal, matras yang sesuai sama tubuh kita. Karena itu akan menunjang kualitas tidur. Ya, itu yang nomor 6. Dan yang terakhir adalah miliki ritual relaksasi sebelum tidur. Ini penting sekali. Kenapa? Karena banyak yang suka mencoba tidur tanpa relaksasi terlebih dahulu. Ibarat kita sedang menyetir mobil dari kantor ke rumah, mendekati parkiran garasi, kita kan harusnya slow down ya. Nggak mungkin kita gaspol terus berhenti. Resiko di sana. Nah, we need to slow down. Nah, slow down ini adalah ritual relaksasi yang membuat tubuh kita itu relax. Nah, ritual ini banyak sekali. Dan nggak harus dilakukan semua. Pilih salah satu, whichever is the easiest for you. Seperti mandi air hangat sebelum tidur. Mau baca buku boleh. Mau journaling boleh. Mau menonton boleh. Terus mau stretching sebentar boleh, terus mau meditasi boleh bagi yang suka meditasi, terus mau breathwork juga bisa. Banyak sekali teknik untuk membuat mind and body relax sebelum tidur. Nah, kebanyakan yang saya temuin di lapangan, mereka itu punya kesulitan untuk slowing down di malam hari. Pikirannya aktif terus kemana-mana. Ya. Mereka suka bilang ke saya, Coach, how do I shut my mind? Jawaban saya nggak bisa. Because that's what brain is for. Otak kita itu memang didesain untuk menciptakan pikiran. Tetapi ada cara-cara mudah supaya pikiran-pikiran ini tidak mengusik suasana hati kita di malam hari. Nah, itu dengan teknik relaksasi. Gini Coach, kalau udah ngejalanin 7-7-nya tetap nggak bisa tidur? Itu sebabnya perlu di-assess dulu. Nah, kalau sudah tahu assessment-nya ada di mana, baru dikasih solusi yang sesuai. Nah, isunya ada di mana? Apakah isunya itu sudah masuk ke sleep disorder yang perlu bantuan medis, atau kita punya mindset yang belum sesuai? Kayak, let's say, mereka-mereka yang ini disebutnya sebagai orthosomnia, mereka adalah sleep perfectionist.
tidur itu harus jam segini, tidur harus X and X jam, tidur itu harus menghadap. Jadi terlalu perfect untuk mengejar tidur. Itu juga bisa menciptakan anxiety sebelum tidur. Dan itu mempersulit tidur. Jadi perlu diakses dulu sih sebetulnya. Isunya ada di mana. Nah, dari situ baru kita kasih solusi yang sesuai. Siapa sih orang yang paling banyak? Karena aku lihat di desa-desa di mana-mana orang tidur aja, mau terang, mau apa, kayak orang-orangku gitu. Gampang banget pada tidur semua. Ya. Kenapa kok saya sampai sesusah ini untuk tidur gitu? Isunya ada di mana? Nah itu isunya memang nggak tahu juga sih. Maksudnya kalau ditanya, kalau misalnya diarahkan ke dokter yang psikiater sempat gitu, ditanya-tanya, aku merasa tidak ada isu dengan problema itu. Karena aku pada saat nggak stres pun nggak bisa tidur gitu loh. Oke. Mungkin tadi seperti yang dibilang dari segi makanannya ada question mark. Mungkin bisa dicek di situ. Ya kan? Mungkin dari segi. Tapi kan makanya suka sedih aja kayak jadi jealous sama orang-orang yang mau makannya apa, mau terang, mau gelap, gak perlu kayak gimana-gimana, mau megang handphone, mau apa, bisa tidur. Kan ada yang kayak gitu kan. Saya pribadi ritual malamnya adalah nonton. Jadi saya menggunakan gadget, saya nonton, tetapi cahayanya tidak saya bikin terang. Jadi saya dim. Terus nonton juga jaraknya agak jauh. Lampu ruangan juga sudah mati. Jadi benar-benar dari cahaya terang itu saya minimalisir. Dan memang kalau sudah jamnya saya tidur, tubuh itu kan pasti kasih sinyal ya. Tubuh itu selalu memberikan sinyal. Nah, pada saat sinyal itu datang ya saya meresponnya dengan menutup laptop dan mencoba tidur. And that works every night. Ngantuk aja gitu ya. Iya. Sudah dibiasain. Perlu nggak sih ada suplemen buat penunjang orang biar gampang tidur? Kalau kita sudah melakukan fundamentalnya ini secara disiplin, suplemental belum tentu diperlukan. Tapi kalau kita hanya mengandalkan suplemen tanpa melakukan fundamental, ini hanya temporary. Jadi kita istilahnya tidak menyelesaikan akar permasalahan. Yes. Iya sih. Tapi kayak sekarang kan malam aja susah tidur. Ada yang bilang harus tidur siang. Minimal 30 menit atau minimal 1 jam gitu. Itu benar nggak teori itu? Kalau kita bicara tidur siang itu bukan bisa boleh atau enggak. Perlu atau enggak. Nah kalau misalnya kita malam itu kurang tidur. Karena faktor apapun deh. Dan siang kita punya kesempatan tidur atau istirahat. Take it. Oke. Jadi, mau itu 20 menit, 30 menit. Silahkan. Jadi nggak semua orang harus tidur siang, take nap gitu nggak? Nggak. Kecuali mereka-mereka yang memang malamnya itu kurang tidur. Karena aktivitas mereka membuat mereka tidak bisa mendapatkan tidur yang cukup di malam hari. Nah, mereka sisihkan di siang hari. And that's okay, itu nggak apa-apa. Pola tidur yang tidur malam sama tidur siang itu disebut pola tidur biphasic. Dalam satu siklus 24 jam tidurnya 2 kali. Oke, berarti coach tadi bilang kan banyak problema ke orang yang nggak bisa tidur gitu. Penyakit tidur tuh ada apa aja sih selain insomnia? Kalau penyakit tidur, dan ini saya bicara sleep disorder ya, itu ada insomnia, which is salah satu yang paling common. Aku sekarang ya. Terus sleep apnea. Kalau sleep apnea ini lebih ke arah pernafasan saat tidur. Nah itu kenapa tuh coach? Kalau sleep apnea itu bisa jadi karena saluran pernafasan Anda saat tidur terganggu. Dan Anda tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Dan itu bisa menyebabkan Anda terbangun tengah malam untuk mencari oksigen. Bahaya itu kan kayak henti nafas ya? Yes. Dan biasanya sleep apnea itu akan terdiagnosa setelah melakukan sleep study dengan polisomnografi. Ya kan? Dari situ kita ketahuan dalam 1 menit itu kita berhenti bernafas berapa kali. Dan dari situ dikasih saran juga oleh dokter, oke, pakai mesin CPAP yang bisa memberikan airflow secara terus-menerus supaya pernafasan tidak terganggu, dan perubahan lifestyle. Seperti itu. Itu sleep apnea. Terus ada juga sindrom kaki gelisah atau restless leg syndrome, di mana di malam hari itu kakinya tidak bisa dibuat relax. Ada juga. Itu kenapa tuh? Salah satu penyebabnya adalah kekurangan zat besi. Salah satunya. Jadi pada saat kita tidur kakinya gerak terus? Susah dibuat relax.
Jadi pada saat malam hari, pada saat kita mau Tapi posisi tidur. posisi sedang santai, kayak suka getar sendiri, terus kayak gelisah itu kalau didiemin, maunya digerakin terus. Apa namanya tadi, kaki? Restless leg syndrome atau Restless sindrom kaki gelisah. Oke, Jadi nggak hanya pikiran yang gelisah, kaki pun bisa gelisah. kakinya berbicara. Terus apa lagi? Terus ada juga PLMD, Periodic Limb Movement Disorder. Dan ini merupakan atasannya restless leg syndrome sih. Jadi PLMD dulu, bawahnya adalah restless leg syndrome. Terus ada juga narkolepsi. Nah, kalau narkolepsi itu kebalikan dari sleep issues. Narkolepsi itu lebih ke arah kita sulit terbangun. Jadi bawaannya tuh tiba-tiba bisa tidur. Fadli dong. Kamu kena narkolepsi loh. Jadi mudah banget tidur ya? Bukan mudah tidur, sulit stay awake. Ini bisa berbahaya juga karena dimanapun Anda bisa tiba-tiba tertidur. Jadi tidur yang cepat lama nggak bagus, cepat tidur pun nggak bagus ya? Nggak bagus. Karena gini, untuk tidur itu sebetulnya ada proses transisinya sih. Kurang lebih waktunya itu sekitar 10 sampai 20 menit. Jadi dari let's say kita mencoba tidur ya. Nah, itu transisinya perlu waktu. Jadi kalau yang begitu kita taruh kepala di bantal, blek tidur, kemungkinannya mungkin selama ini dia kurang tidur. Begitu dapat kesempatan tidur langsung badan itu oke, shut up, tidur. Lalu? Terus masih ada REM behavior disorder. Kalau REM behavior disorder, ini sedikit saya mundur bahwa di fase REM sleep itu adalah fase di mana kita bermimpi. Nah, pada saat kita bermimpi, tubuh kita itu dilumpuhkan. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan apa yang kita mimpikan. Kan bahaya kalau Anda tidur sama pasangan, Anda bermimpi lagi jadi superhero gitu kan, gebuk-gebukan, kan kasihan pasangan ya kena ya kan. Itu sebabnya tubuh itu dilumpuhkan. Nah, REM behavior disorder atau REM sleep disorder itu lebih ke arah pelumpuhan itu tidak terjadi. Jadi pada saat kita mimpi ya badannya gerak. Oh, suka sleepwalking. Kalau sleepwalking lain lagi. Tapi sleepwalking itu bukan REM behavior disorder, itu ke non-REM. Nah, itu apa tuh maksudnya? Jadi pada saat kita sedang tidur, karena underlying stress dan sebagainya, kita terbangun dan kita jalan sleepwalking. Itu nggak sadar kita. Benar-benar nggak sadar. Atau mengigau, sleepwalking. Sleepwalking. Yes. Terus apa lagi? Terus apa lagi ya? Banyak ternyata ya? Sebetulnya banyak. Oh, terus ada circadian rhythm disorder. Apa itu? Nah, itu lebih ke arah jet lag. Jadi jam biologis kita itu tidak sesuai dengan apa yang sedang terjadi di luar dan aktivitas kita. Nah, itu salah satu contohnya jet lag. Jadi harusnya kita tidur jam berapa, jam-jam segitu kita kok malah stay alert ya. Biasa kalau habis bepergian, nah itu kita rasain jet lag. Tuh. Terus apa lagi, Coach? Terus ada beberapa yang hubungannya mungkin dengan banyak yang ngerasain juga yang lagi nonton kan. Yang circadian rhythm disorder itu ada juga yang free running. Artinya gini, tubuh kita itu punya jam biologis yang berlaku kurang lebih sekitar 24 jam. Dan ini sifatnya cukup konsisten. Nah, mereka-mereka yang free running itu jamnya nggak pernah konsisten. Jamnya mundur terus. Dan itu bisa berbahaya. Ya bisa berbahaya karena kita tidak punya jadwal tidur yang konsisten. Ya. Jalan terus. Kalau hari ini jam 12, besok bisa jam 1, bisa jam 2, jam 3, dan seterusnya. Itu bisa muter lagi sampai balik ke jam 12. Oke, jadi permasalahan tidur sebenarnya banyak banget ya. Tinggal kita cek mungkin kita bermasalahnya di yang mana gitu kan. Kalau ada orang yang habis minum kafein, kopi, tapi bisa tidur, tuh bahaya nggak? Sebetulnya kalau dibilang bahaya nggak, cuma terjadi penurunan dari kualitas. Karena berdasarkan research, pada saat tubuh kita itu banyak kafeinnya, deep sleep kita kena dampaknya. Berkurang ya? Yes. Dan pada saat itu, meskipun kita durasi tidurnya cukup, let's say kita dapat nih 7-8 jam, bangun-bangun kita tetap nggak fresh.
Oke. Lebih banyak tidur ayam lah they say. Oke, jadi tidur tuh nggak harus 8 jam, tergantung dengan kondisi tubuh masing-masing. Yes. Tapi nggak boleh di bawah 6 jam juga ya. Untuk jangka lama tidak Untuk jangka disarankan. lama nggak boleh juga. Oke, ini kan jadi banyak pengetahuan nih tentang Yes. permasalahan tidur. Thank you ya Mas Di Vishal. Yes, thank you so for much. coming dan masukan-masukannya ya. Jadi kalau tadi ada permasalahan yang tadi udah dengan gaya hidup 7 tadi tidak bisa juga, berarti mungkin harus ketemu sama pakar permasalahannya di mana ya. Mungkin ke psikiater, ke dokter syaraf atau ke Tapi terapi gitu ya. sebelum ke sana, saran saya adalah larilah dulu ke sleep specialist. Sleep specialist ya. Nah, dari situ baru nanti diarahin, oh ini. Jadi sleep coach-nya nih kayak Mas Vishal nih yang Yes. akan ngarahin kamu larinya kemana. Yes. Jadi saya akan melakukan assessment Oke. supaya nanti lebih tepat sasaran deh. Terakhir aku misalnya nih, Oke. larinya harus kemana? Mungkin setelah ini kita bisa ngobrol untuk assessment. Oh, oke. Yes. Karena kalau hanya dari tanpa assessment, saya belum bisa memberikan, oh ternyata problemnya ada di sini. Oke. Jadi belum bisa pinpoint. Oke. Thank you buat so much. sharingnya. Semoga Thank you. bermanfaat buat pejuang tidur di rumah kalian yang lagi berjuang atau tadi yang terlalu mudah tidur atau dengan semua permasalahan tentang tidur. Sekali lagi, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.